Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama World of Teyvat atau lebih tepatnya Mas Pur yang ada di depan kalian ini. Jadi ini sesuai dengan janji minggu lalu juga bahwa untuk menggantikan video reguler yang frekuensinya agak aku kurangin, aku buat video semacam ini yang ibarat kata mereview cerita setahun ke belakang berdasarkan artefak. Karena artefak itu kadang-kadang memberikan sebuah ide atau cerita tentang region yang akan datang, dan sebagaimana yang kita tahu Long Night Out ini menceritakan tentang Notcry atau Lightkeeper gitu loh. Yang mana kemudian kita lihat implikasinya seperti apa pada Notcry yang kita jalanin selama kurang lebih berapa bulan? Hampir setahun kali ya. Ya 10 bulan lah anggap. Ceritanya seperti apa dan apakah ada relevansi tertentu dari Long Night Out ini? Ya aku pastikan ada sih, karena aku juga udah buat beberapa catatan yang bisa aku bahas. Semoga singkat aja untuk pembahasannya ya. Nah, kenapa Long Night Out nih ya teman-teman? Karena ini sebuah uji coba aja terhadap sesuatu yang pengen aku coba ya, sesuatu yang baru. Karena kalau misalnya bahas Finale of the Deep Galleries pasti panjang tuh. Makanya agak lebih baik kayaknya Long Night Out dulu. Karena Long Night Out itu ceritanya udah mati. Udah mati itu bukan dalam artian done gitu ya, tapi lebih kayak nggak, untuk ada kelanjutannya itu tipis banget. Paling pretelan kecil doang nanti di SNES Naya. Tapi untuk Notcry-nya udah habis. Jadi apa yang kita dapat di Long Night Out selama 1 tahun ke belakang, kita sambil baca artefaknya juga pelan-pelan ya. Berbahasa Indonesia tenang saja, tidak berbahasa Inggris. Nanti poin-poinnya akan kusampaikan ke teman-teman sekalian, oke? Kita mulai dari bunga dulu. Dan aku pakai catatanku aja. Translate Indo buat apa namanya? Buat artefak jangan deh. Untuk memahami konteks atau melihat alur, oke, bahasa Indonesia. Tapi kalau lore, kalian udah lihat di Celestial Gift kok bisa Descender jadi keturunan. Jadi ya untuk sementara waktu jangan dipakai dulu dah buat artefak. Kalau untuk memahamin cerita nggak apa-apa, cuman untuk kerangka dari ceritanya oke. Tapi kalau udah lore jangan. Oke, kita mulai dari bunga Lightkeeper Fledge. Kala itu daratan diratakan oleh angin pemburu dari utara membantai para penduduk perbatasan yang membangkang atas perintah para Knyanyzes yang lalim. Ini aku nggak tahu cara bacanya. Tapi berdasarkan yang aku tahu, ini itu berada pada era Belisar harusnya. Pada era Belisar sebelum kematiannya, sebelum Cataclysm. Dan sayangnya itu tidak dihadirkan secara jelas pada cerita Notcry yang ada. Walaupun cerita-cerita tentang bangsawan itu memang dihadirkan pada cerita Notcry. Salah satunya adalah bangsawan yang dimalingin oleh Reid Miller atau Avrelian pada ceritanya. Nah, itu cerita bangsawan hadir banget di situ. Cuman kalau misalnya dalam konteks World Quest, kemudian world building dari Notcry, ya wilayahnya aja kumuh. Gimana ada bangsawan di situ? Bangsawan paling Dori sama Nefer. Nah, jadi ini belum hadir, mungkin bakalan hadir di SNES Naya nanti. Jadi kita lanjut pada paragraf kedua. Demi merebut kekuatan yang ditinggalkan oleh rembulan langit, seorang biksu gila yang berbicara dalam bahasa asing mempersembahkan siasat keji kepada Sar segala Fey. Akibatnya, anak-anak bulan yang bersembunyi di dalam hutan pegunungan tercerai-berai, membuat saudari sekandung terdorong oleh takdir ke jalan yang saling bertolak belakang. Pada akhirnya si gila yang angkuh itu pun tetap tidak mampu menembus cangkang langit dan malah ditelan oleh langit iblis di ujung khayalan miliknya. Ini sebuah paragraf yang kaya banget, karena kalau misalnya teman-teman ngejalanin World Quest terutama, dari segi World Quest itu, apalagi ngikutin World Quest Pulau Hisi, World Quest-nya si Iluga, itu mungkin bakal tahu apa konteksnya di sini. Jadi biksu gila itu adalah Rautvangi atau Metmang kan jadinya. Rautvangi atau Rotwang yang ada di questnya Iluga, yang terakhir ditembak pakai Megazord-nya itu tuh. Megazord-nya Lightkeeper, aku lupa sih namanya. Teperilian Arrow lah.
kayak gitu. Kemudian Sarsagalave itu tentu merujuk pada Belisar karena emang Rautvangi itu di artefak yang ini, di artefak yang ungu itu aku lupa namanya, Night of Sky Unveiling, itu tuh emang anak buah daripada Belisar, salah satu petinggi penelitian di sana. Kemudian anak-anak bulan yang bersembunyi itu ya teman-teman udah pada tahu pasti itu adalah Frost Moon Scion. Sementara yang menarik itu adalah saudari sekandung terdorong ke takdir ke jalan yang saling berbeda. Ini pada awalnya aku nggak dapat konteksnya, tapi setelah ngejalanin 2 quest yang ada di Notcry, terutama quest Pulau Hisi sama quest yang Iluga kemarin, itu merujuk pada saudari kembar yang bernama Ayla dan Alia. Aku sering ketukar tuh kedua-duanya. Ayla itu yang ada pada quest Pulau Hisi, yang rambutnya ungu mirip Kafka itu. Sedangkan yang Alia itu yang akhirnya menjadi Reed Miller kedua. Yang kita bertemu di mana itu namanya? Di sebuah realm warna putih itu. Nah itu. Itu pokoknya namanya Alia. Dan emang sesuai dengan yang dituliskan di sini bahwa keduanya itu digiring ke jalan yang bertolak belakang. Ayla menjadi First Moon Chanter, Alia menjadi maling. Pada saat itu kan. Cuman Alia itu ada perannya teman-teman, terutama menyegel biksu gila atau Rautvangi ini waktu era Cataclysm supaya rencananya gagal pada saat itu si Serpent. Walaupun kemudian bangkit lagi gitu kan. Nah, ini udah. Yang mana sebenarnya untuk Rautvangi atau biksu gila ini awalnya aku naruh harapan besar sih teman-teman sebagai apa ya, cerita orisinil Notcry pada saat itu karena ceritanya menarik banget. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu, Rautvangi itu salah satu peneliti yang ada di Universitas Magistrorum-nya Khaenri'ah pada saat itu. Ya, dia salah satu peneliti. Cuman karena dia tergila-gila sama itu, kekuatan yang ditinggalkan oleh rembulan langit, itu lebih spesifiknya adalah Abyss yang di luar langit palsu tuh. Jadi Rautwang tergila-gila sama itu, jadi diusir oleh Universitas Magistrorum karena alasan itu. Kemudian dia itu diusir bersama beberapa kriminal Khaenri'ah. Tapi kriminal yang lain itu berubah jadi monster. Sementara Rautvangi tidak berubah sama sekali. Dia utuh-utuh aja. Di saat itulah dia mulai melanjutkan perjalanannya. Dia sempat kalau nggak salah itu belajar di akademia. Ini seriusan ini. Dia pernah ke akademia juga dan akhirnya berakhir di Snezhnaya di bawah bimbingan Belisar pada saat itu. Itulah ceritanya, cuman jujur aja ya si Mad Monk ini cerita yang dihadirkannya itu tidak terlalu bagus menurut aku. Kayak malah anti klimaks banget akhirnya. Ya ini aku tulis juga nih di catatanku. Quest pertama Pulau Hisi yang kita bertemu dengan si Ayla itu menurutku bagus banget dihadirkan NPC-nya Niat. Ayla itu kan sebagai seorang NPC dibuat bagus desainnya ya untuk sekelas World Quest. Yang mana itu tidak terjadi pada saudari kandungnya si Alia. Si Alia itu malah kayak NPC biasa aja tuh, NPC yang ada di di reruntuhan, kemudian mirip kayak Bona yang ada di Ohkanatlan dan segala macam segitu doang, kayak nggak niat. Makanya di quest kedua itu menurutku flop banget. Baik secara eksekusi maupun konsep ceritanya agak flop loh. Sejauh ini kalau misalnya aku lihat ya, untuk di paragraf pertama ini itu tuh udah done. Topiknya tuh udah nggak ada lagi. Yang tersisa itu hanyalah ini, siasat keji kepada Belisar yang diserahkan oleh Rautvangi ini. Sampai sekarang aku tidak ingat apa yang ada di situ dan seingatku emang belum ada dijelaskan. Mungkin suatu saat nanti akan dijelaskan seperti itu. Oke, lanjut. Namun semua ini terjadi sebelum Utopia itu sendiri lahir. Sebab kala itu tempat tersebut tak lebih dari sekedar mimpi di siang bolong, sebuah fantasi yang dibagikan oleh 2 anak kecil di bawah temaram cahaya bulan. Hingga bertahun-tahun kemudian ketika salah satu dari mereka dieksekusi mati sebagai bandit keji yang tersohor di berbagai negeri, barulah yang satunya lagi akhirnya menyadari makna sejati di balik untayan kata yang dahulu seolah terucap tanpa sengaja. Nah, ini tuh hadir di quest Avrelian teman-teman. Yang quest 5 tanda apa itu? Yang
artefaknya si Avrelian atau siapa, atau Reed Miller gitu. Pokoknya di situ tuh akhirnya, yang mana pada ending dari quest-nya itu kan kita akhirnya bertemu dengan Avrelian bersama Solovey pada saat itu. Lalu si Avrelian mengucapkan kata-katanya kepada si Solovey, dan itu mungkin yang dimaksudkan pada bait terakhir ini. Walaupun jujur aja secara pribadi aku sama sekali nggak ingat apa yang diucapkan oleh Avrelian, karena menurutku quest Avrelian ini salah satu dari quest yang flop juga di Not Cry. Agak disayangkan sebenarnya, karena jujur aja narasi Reed Miller itu baik pengantar, kemudian buku-bukunya, cerita-ceritanya, latar belakangnya itu bagus banget teman-teman. Avrelian itu sebenarnya adalah keturunan suci yang disiapkan menjadi apa ya? Menjadi, kalau nggak salah, gadis rembulan. Tapi bukan Columbina ya, kayak Alia gitu. Soalnya ibunya itu keturunan suci. Ibunya Avrelian itu keturunan suci yang pada akhirnya jatuh cinta kepada orang Snesnaya dan menikah. Lahirlah Avrelian yang harusnya menjadi keturunan suci itu, keturunan suci Frostmourne Scion, berakhir jadi maling. Bayangin tuh plot twistnya. Tapi jujur aja, narasi Reed Miller yang semenarik itu dengan pengantarnya yang bagus, itu pada akhirnya nggak blooming. Jujur aja nggak blooming. Tidak sebagus itu, tidak sebaik itu dieksekusi. Tapi wajar banget karena ya ibarat kata Reed Miller udah mati, atau Avrelian udah mati bertahun-tahun lalu gitu kan. Dan questnya itu dibuat terlalu singkat menurut aku. Untuk narasi sekaya itu dibuat terlalu singkat. Dengan ya presensi Reed Miller sendiri nggak terasa di Not Cry. Padahal katanya, oh lahir di Not Cry, aku menyimpan sebuah harta karun rahasia. Dan pada akhirnya begitu doang kan harta karunnya. Dan itu agak disayangkan sebenarnya. Walaupun ini Suaridis, mau gimana lagi. Dan ya itu cuman sekedar world quest aja. Menurutku tidak terlalu menjadi masalah. Kemudian ya ini kutulis di sini ya. Idealnya itu harusnya quest jangka panjang, questnya Reed Miller ini. Quest jangka panjang. Emang sih jangka panjang, cuman terlalu misah gitu. Karena kan kita diminta cari pieces artefak, kemudian disatuin, dapatlah harta karun Reed Miller yang pada akhirnya nggak ada makna apa-apa. Dan ya jujur aja questnya menurutku kurang persiapan sih. Questnya kurang persiapan dan nggak ada legacy. Udah kayak, oh questnya kelar, done. Udah nggak ada lagi. Jujur aja udah nggak ada lagi menurut aku. Lanjut paragraf ketiga, sorry. Apa yang terjadi setelahnya kita semua telah mengetahuinya. Saat malam yang panjang jatuh merayap, istana kerajaan utara tidak lagi mampu memperdulikan wilayah perbatasan terpencil di balik dataran salju ini. Jadi waktu peristiwa Cataclysm nih, atau after itu, Not Cry kagak keurus karena pihak Snesnaya sibuk sendiri sama urusan yang ada di Snesnaya. Karena Cataclysm segede apa, dan kita belum tahu apa yang terjadi pada Cataclysm di Snesnaya. Hingga akhirnya ya terjadilah seperti ini. Dituliskan di artefak sini bahwa gelombang monster kegelapan melesat mencabik tanah gersang, menghancurkan seluruh jejak peradaban masa lalu yang pernah berdiri. Ini ada soal peradaban masa lalu karena Not Cry itu pernah masuk Golden Age teman-teman, namun sekarang terkurung. Itu deskripsinya bisa teman-teman dapatkan pada salah satu domain yang ada di Not Cry. Aku lupa domain yang mana. Antara domain talent atau domain material ascension weapon. Di antara dua itu tuh disebutkan bahwa Not Cry pernah masuk era emas, kemudian terkubur setelah sebuah bencana terjadi. Dan sepertinya bencana ini yang dimaksud oleh domain tersebut. Ntar ku tunjukin di layar deh. Soalnya aku lupa nama domainnya. Aku gak pernah ingat nama domain. Gak susah ngingatin nama domain itu ya. Sampai akhirnya dengan meminjam kekuatan dari pendeta wanita anak-anak bulan atau si Alia, penempa obor pertama atau Solovey mengangkat seberkas cahaya sulung. Atas nama bulan dia Atas nama bulan aku jadi ingat Sailor Moon, Cok. Oke. Atas nama bulan, dia mengusir kegelapan kembali ke reruntuhan kuno yang tak bercahaya, mengubur dalam-dalam bersama jiwa-jiwa yang koyak oleh mimpi buruk. Ini peristiwa terciptanya atau terbentuknya Lightkeeper. Bagus sebenarnya, jujur aja bagus. Kemudian storynya itu tersampaikan pada quest pertama Pulau Hisi, jujur aja. Quest pertama Pulau Hisi kalau tidak salah.
dengan menuliskan pertukaran surat antara Solovey dengan si Ayla, sorry. Pertukaran surat. Itu kalau nggak salah suratnya itu salah satu tujuannya adalah menggagalkan rencana Lovia yang bekerja sama dengan Rautvangi pada saat itu. Dan sayangnya rencananya tidak terjelaskan dengan baik sih. Atau sudah terjelaskan cuman tidak terdeliver karena quest kedua seperti yang kukatakan itu kurang persiapan banget kemarin. Aku tulis sini, story-nya lumayan, intrik kerjasama Lovia Rautvangi itu bagus, dan kebanyakan pada arsip kan yang kita dapat pada tempat lahirnya Columbina itu tuh, yang mau outbearing apa gitu nama tempatnya aku lupa. Arsipnya itu bagus karena kita dapat informasi tentang Hyperborea, gimana mereka mencari keturunan suci, yang mana itu kayaknya mengambil referensi dari keturunan Daudnya Judaism ya. Itu bagus banget di situ. Dan itu masih relevan nanti catatannya, terutama setelah cerita Hyperborea up lagi nanti. Ya itu bakal penting banget. Dan emang banyak plot twist juga pada tulisan-tulisan itu, bahwa Lovia yang mati-matian nih menciptakan keturunan suci ya. Itu gila teman-teman, ceritanya Alia sama Ayla sama Alia. Gini, Alia kan kabur nih dari Pulau Hisi. Tahu nggak kenapa? Alia itu kabur dari Pulau Hisi karena salah satu ritual yang ngide dari Lovia. Ritualnya ngide untuk meningkatkan kesucian darah katanya. Untuk meningkatkan kesucian darah dari keturunan suci, maka keturunan suci yang berada pada tier bawah itu harus meminum darah silver dari keturunan yang lain. Udah gila Lovia menciptakan ritual yang awalnya nggak pernah ada. Dan plot twistnya teman-teman, Lovia itu sebagai pemimpin Archpriestess dari Frost Moon Giant, ternyata tidak memiliki darah Frost Moon Giant sama sekali. Dia itu anak pungut. Dan itu ketahuan waktu Lopianya mati. Lopianya mati berdarah-darah, darahnya nggak silver pada saat itu. Itu plot twist banget. Aku suka itu Aku suka intriknya di situ. Itu padahal di dalam itu loh, dalam bentuk catatan doang loh. Tapi itu menarik di situ. Aku suka di bagian itu. Makanya quest pertama di Pulau Hisi itu, yang saganya Lovia sama Rautvangi, itu bagus banget. Salah satu yang terbaik di Not Cry. Atau malah yang terbaik bisa jadi. Cuman quest keduanya nggak gitu. Oke, lanjut pada paragraf keempat. Intinya itu untuk paragraf 3. Ketika segalanya berakhir, para penyintas membangun sebuah mercusuar di puncak gunung. Ya, ini yang ada pada piramida. Menatap jauh ke arah penguasa. Menatap jauh ke arah penguasa baru dari Snesnaya atau Sarisa untuk melindungi mimpi anak kecil sahabatnya. Untuk melindungi impian anak kecil sahabatnya, penempa obor itu bahkan tidak segan untuk berdebat di depan Sarisa. Dan meski dia berhasil menerima titah kekaisaran yang dicarinya, dia juga memikul sumpah abadi untuk terus menjaga dan berkorban. Dan momen inilah lembaran sejarah Utopia yang dikenal sebagai Not Cry dimulai. Ya, ini mengkonfirmasi bahwa Belisar itu mati waktu Cataclysm. Walaupun sebenarnya sebelum Not Cry rilis ya teman-teman, kecenderungannya Belisar itu mati sebelum Cataclysm, kemudian Sarisa menggantikan pada saat itu. Itu karena percakapan Venti itu di akhir quest Mondstadt. Jadi merujuk kepada itu. Tapi kemudian rilislah Not Cry dengan segala narasinya, dan berdasarkan ini terutama itu sudah mengkonfirmasi bahwa Belisar mati waktu Cataclysm. Kuncinya apa? Ya penempa obor ini. Penempa obor pertama itu kan dia membasmi Wild Hunt dengan bantuan si Alia, dan itu terjadi pada saat Cataclysm karena lawannya pada saat itu adalah Wild Hunt yang notabene merupakan pecahan Rerir, dan tidak mungkin pecahan itu hadir sebelum terjadinya Cataclysm karena Rerir berubah jadi pecahan waktu Cataclysm. Nah ini memang fungsinya adalah sebagai penguat naratif bahwa Belisar mati waktu Cataclysm. Apakah di Kenria seperti Raiden Makoto? Itu kita tidak tahu. Apakah mungkin di luar sebagaimana Egeria? Itu kita tidak tahu juga. Makanya ditunggu aja. Tapi kalau dugaanku ya,
matinya karena ebis-ebis juga nih pada akhirnya. Nah, kemudian di perdebatan antara Solovey dengan Sarisa di sini, itu tuh lebih kepada perjanjian otonomi antara Notcry dengan Snezhnaya. Karena gini, Notcry itu sebenarnya tidak atau masuk sebenarnya pada wilayah Snezhnaya, hanya saja dia punya otonomi khusus. Dia tidak berada di bawah pemerintahan langsung dari Sarisa, melainkan memiliki otonomi khusus. Kalau misalnya teman-teman belajar IPS, mungkin tahu Aceh atau Jogja. Nah, daerah istimewa Yogyakarta tuh, itu ada otonomi khususnya. Kalau aku nggak lupa ya, aku ilmu sosial nggak bagus banget coy. Tolong koreksi aja kalau salah. Jadi intinya meskipun termasuk jurisdiksi atau wilayah Snezhnaya, tapi Notcry sebenarnya punya otonomi khusus dengan pemerintahnya sendiri. Ya, tetap di bawah Sarisa, tetap di bawah Sarisa. Malahan kalau misalnya teman-teman, oh itu nanti, ini ku tekankan sekarang aja. Lightkeeper itu punya salah satu tujuan sebelum mereka punya konflik dengan Sarisa ya, mewujudkan dunia baru yang ingin diwujudkan oleh Sarisa. Nah itu pentingnya si Lightkeeper, tapi kemudian terjadilah apa yang terjadi nanti. Nah kemudian setelah ini di bagian bunga ini memang pengantar. Lalu ntar ceritanya ini bakal mencar 3 teman-teman. Bakal mencar 3 cabang dari ceritanya ini sendiri. Cabang pertama itu nanti berkaitan dengan Sigurd, salah satu hidden objective yang ada pada Notcry ya, yang Wild Hunt itu. Kemudian rencana Dottore, beliau yang memecah antara Lightkeeper dengan Sarisa. Dan yang ketiga itu lanjutan daripada cerita Solovey yang ada di sini. Nanti terbagi beberapa tuh. Ntar kita bahas juga pelan-pelan. Oke, udah 20 menit. Udah kuduga bakal lama ini video. Oke, lanjut pada bagian Nightingale Tail Feather ya. Intinya Plume dari Long Neck Owl. Bentar dulu aku buka catatanku. Oke. Jadi pada paragraf pertama itu menuliskan tentang legenda yang mengisahkan tentang seekor burung bulbul yang membawa bara api di paruhnya, hanya terbang ketika malam tanpa rembulan tiba. Titik-titik cahaya api itu melesat melintasi cakrawala bagaikan bintang jatuh, membawa secercah cahaya bagi tahun-tahun yang kelam. Ya ini mungkin sekedar trivia buat teman-teman. Pembukaan artefak itu umumnya emang gini, kayak ngasih uraian random gitu tentang oh ada lambang ini bla 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 dan segala macam. Terus ntar paragraf selanjutnya beda lagi tuh pembahasannya dan masuk ke cerita, biasanya seperti itu. Oke. Nah untuk yang ini Nightingale Tail Feather ini, pada paragraf pertama itu soal burung bulbul terutama, itu lambang kaum bangsawan dari Solovey kalau nggak salah. Cuman sampai sekarang nggak tahu tuh nama bangsawannya apa, tapi aku yakin banget ntar di Snezhnaya itu bakalan rilis tuh nama bangsawannya apa. Tapi yang lambang seekor burung bulbul ini cukup menarik karena itu dibahas pada percakapan antara Avrelian dengan Solovey waktu keduanya itu ke Pulau Harta Karun gitu, Pulau Harta Karunnya Reed Miller itu. Saking tidak membekasnya questnya, aku pribadi lupa detailnya seperti apa, tapi intinya Nightingale itu pada akhirnya menjadi Nightingale itu lambang dari klan Solovey gitu kan. Dan kemudian si Avrelian itu mengambil inspirasi dari burung bulbul ini untuk menjadikannya lambang treasure hoarder. Kalau teman-teman mungkin masih ingat, lambang treasure hoarder itu kan kayak raven gitu kan, burung gagak. Nah itu inspirasinya dari burung bulbul klan Solovey. Nah sebenarnya ini cerita yang cukup ironis sekaligus bagus juga untuk endingnya, karena sebagaimana yang teman-teman tahu di ending daripada quest Avrelian itu atau Reed Miller, kita pada akhirnya bertemu dengan makam dari Avrelian, pendiri dari treasure hoarder itu sendiri. Dan cukup memukau itu kalau misalnya teman-teman lihat makamnya Reed Miller tuh di pinggiran pulau misterius gitu. Kemudian kalau misalnya menatap dari kuburan itu, patung Solovey itu kelihatan dari atas mercusuar. Jadi ya ibarat kata
cita-cita Reed Miller pada akhirnya itu tidak terwujud kan ya. Kemana Reed Miller itu punya cita-cita menciptakan dunia tanpa ada batasan, tapi pada akhirnya batasan itu tetap tercipta. Yang mana Reed Miller sebagai seorang maling ya, mati hina di sebuah pulau terpencil ya, kuburannya di pulau terpencil. Sementara Solovey yang seorang kaum bangsawan pada akhirnya diagung-agungkan sebagai the first Torch Forger. Itu sebuah ironi yang cukup baik sebenarnya untuk ending daripada Aurelian itu sendiri ya. Kemudian untuk paragraf kedua, di atas reruntuhan kastil kuno peninggalan era perintisan atau yang di atas piramida itu berdirilah menara tinggi tempat para penjaga mercusuar atau Lightkeeper mengawasi malam yang panjang. Sejak leluhur mereka mengucapkan sumpah setia abadi di hadapan Sarisa, berabad-abad lamanya telah berlalu. Kenapa aku memberikan warna kuning kepada tulisan berabad-abad lamanya? Ini menekankan soal cerita yang akan dihadirkan di sini. Di sini sampai bagian Sense of Ion nanti. Sumpah pertama antara si Solovey kepada Sarisa terjadi setelah Cataclysm, persis ketika Sarisa naik jadi Archon, dan kejadian ini terjadi berabad-abad lamanya. Jadi minimal 100 tahun dan maksimal mungkin 400 tahun setelahnya atau di era beberapa puluh tahun yang kebelakang. Jadi itu yang harus ditekankan karena akan berkaitan erat pada pembahasan Sense of Ion nanti. Jadi cerita dari Plum ini nanti sampai ke Goblet kalau nggak salah itu bakalan menceritakan tentang era sekarang. Oke, lanjut pada paragraf 3. Orang-orang yang tinggal di Utopia percaya selama mercusuar mereka tetap menyala, mereka akan menikmati kebebasan tanpa perlu takut terlantar akibat amukan monster kegelapan Wild Hunt, dan tanpa perlu mencari perlindungan ke negeri utara atau Snesnaya. Namun suara yang menggetarkan jiwa pendengar dari ujung cakrawala itu adalah langkah kaki sang pemimpin dari Wild Hunt, atau Rerir, yang memacu kudanya membelah langit malam. Oke, lomba Rerir naik kuda. Para penjaga malam menanggalkan jubah kulit binatang mereka seperti biasa, tapi pada hari itu matahari tidak terbit. Nah, ini yang ku tandai merah ini teman-teman, karena tidak secara apa ya? Secara aktualisasi itu tidak segenting itu. Dalam artian gini, emang di awal waktu kita masuk ke Notcry, kegentingan daripada para Wild Hunt kan, kegentingan dari para Lightkeeper itu emang terasa ya. Ketika adanya serangan Wild Hunt mencari para Lightkeeper segala macamnya. Tapi seiring waktu presensi mereka itu kayak berkurang gitu, kayak ya tidak gimana-gimana lah pada akhirnya. Dan itu sayang banget sebenarnya, walaupun ya tidak masalah juga. Dalam artian mereka adalah world building, dan juga ini sebenarnya apa ya, kenapa mereka tidak segenting itu tuh karena yang diceritakan pada Goblet nanti sih sebenarnya. Ya mereka ibarat kata udah kena debuff dah. Debuff kepercayaannya Sarisa gitu loh. Itu dibahas di Goblet ntar. Oke, jadi kita lanjut ke ada paragraf 4. Trompet penyerbuan bergema memecah sunyinya gunung dan ladang. Para prajurit berbaris di kaki menara tinggi menantikan perintah besar untuk berbaris ke selatan atau Pulau Lempo demi memenuhi sumpah kuno mereka. Akan tetapi di dalam aula besar Anggur Gandum, Starsina generasi ini hanya terdiam 1000 bahasa. Karena dari sebelah utara, pasukan besar yang berkilauan seterang siang hari telah tiba di depan gerbang kota. Ini adalah persiapan untuk melawan Rerir seharusnya ya. Untuk melawan Rerir. Sampai akhirnya diintervensi oleh pasukan Fatui. Ya. Ini sebenarnya udah aku bahas berapa kali sih ya di video, Cok. Oke, lanjut. Ini perkataan si Starsina itu. Wahai para prajurit bintang pucat, mengapa kalian mengetuk pintu gerbang piramida di saat seperti ini? Hak suci yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Sarisa, bahkan kalian pun tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Meski tamu diundang itu mengaku sebagai bantuan, Starsina tahu betul bahwa mereka memiliki niat terselubung. Namun jika mereka mundur di titik ini, otonomi yang telah dipertahankan selama ratusan tahun akan lenyap seketika. Ya, prajurit bintang pucat ini sebuah narasi yang sempat naik turun.
Ya, sempat naik turun juga dalam beberapa kesempatan. Pada saat awalnya rilis artefak ini saya yakin banget bahwa yang mengetuk pintu piramida itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dottore pada saat itu ya. Tapi waktu itu kemudian setelahnya waktu baca-baca lagi agak membingungkan juga soal timeline waktunya sehingga sempat berpikir bahwa bukan Dottore dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain menyalahkan Dottore di titik ini. Jadi yang mengetuk pintu piramida di saat-saat mereka ingin melawan Rerir pada saat itu adalah Dottore bersama dengan pasukannya. Ntar penjelasannya ada pada Goblet teman-teman. Dan Starsina di sini, Starsina itu kan pemimpin Lightkeeper tuh. Bukan kapten ya, benar-benar pemimpin kayak Grandmaster Varka tuh. Itu tuh kan yang berkuasa sekarang si itu, siapa namanya? Ayah angkatnya Iluga. Sehingga dia tidak mungkin karena masih hidup. Karena diceritakan Starsina ini pada akhirnya mati di Goblet nanti. Dan identitasnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sigurd. Sigurd yang ada di hidden objective daripada Outcry gitu. Entar penjelasannya ada pada bagian Sense of Beyond, oke. Lanjut pada paragraf 6. Dari balik topeng perwira yang memimpin pasukan, terdengar untayan kata yang dingin dan bernada rendah yang disusul oleh suara kekehan mengejek yang entah datang dari mana. Di sanalah, oke, ini pembicaraan. Di sanalah tempat bencana hitam itu bermula atau bencana hitam, bencana Wild Hunt. Ingatlah, saya tidak akan mampu menanggung penyesalan atas kekalahan kalian. Intinya nggak boleh kalah. Prajurit Nightingale, Lightkeeper, bertarunglah dengan mengerahkan seluruh kekuatan kalian. Namun jika tidak ada satupun dari kalian yang kembali, maka saat itu tiba, kamilah yang akan bertanggung jawab untuk membereskan sisanya. Ini kalau misalnya di translate Inggris teman-teman, ini kayaknya terlalu main aman deh. Translate Inggris itu justru menggunakan kata tidak ada satupun dari kalian, tidak pakai jika, tidak ada satupun dari kalian yang akan kembali dan setelah itu kami yang akan mengurus sisanya. Dan itu ya udah jebakannya si Zandik itu tuh. Ya ini cerita cabang pertama dan dari cerita cabang pertama ini nanti terbagi dua. Yang satu itu pada Undying's Morning Bell yang menceritakan Sigurd nanti, kemudian pada Goblet itu yang menceritakan tentang gimana rencana Dottore pada akhirnya. Oke, bagian Undying's Once Morning Bell. Bagaikan perang besar yang menghanguskan bumi telah kembali, udara pekat oleh aroma darah, diiringi raungan ratapan yang memilukan, pasukan arwah tengah melesat melintasi langit malam yang kegelapan. Dalam cerita rakyat yang beredar di pedesaan atau di pelosok, mereka disebut sebagai pasukan iblis dari dunia lain yang datang untuk mencabut nyawa. Namun ada pula yang percaya bahwa mereka adalah bayang-bayang semu yang tersisa dari sebuah mimpi buruk kuno. Kayaknya yang kedua lebih pas deh, karena Wild Hunt kan sisa-sisa dari fragmen Rerir tuh. Mimpi meminang Tolindis kah? Inilah bencana yang oleh para penduduk perbatasan disebut sebagai Wild Hunt. Jika ini semua hanyalah seperti badai musim panas yang mengamuk di langit bersama kilat dan guntur, bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan penuh petualangan, mungkin ini hanya dianggap sebagai kemalangan kecil. Kalau nggak salah ini pernah deh diangkat pada video pengenalan Prince kalau nggak salah. Yang itu tuh, yang di Gamescom kalau nggak salah. Dialog yang ini nih. Tapi aku lupa ingat sih. Namun ketika badai dahsyat yang tak pernah terlihat selama seabad runtuh ke bumi bagaikan hujan darah kegelapan, barulah orang-orang menyadari bahwa legenda mengerikan yang diwariskan oleh para leluhur bukanlah sekedar bualan kosong untuk menakuti anak-anak, melainkan ketakutan nyata yang mengalir di dalam darah mereka. Oke, ini tuh cuman sekedar penjabaran soal Wild Hunt sih ya. Dan memang pada saat itu dibutuhkan hal semacam ini. Apalagi kan waktu artefak ini rilis itu setelah pengumuman Song of Welkin Moon. Dalam artian ya udah ada rencana untuk ngebawa Traveler ke Outcry dulu sebelum ke Snezhnaya. Artefak itu emang beberapa memasukkan informasi bukan random sih, informasi untuk nge-build semacam setup enemies atau setup tempat atau penjelasan sesuatu pada artefak. Dan itu bukan kasus langka teman-teman. Ya beberapa itu
Udah ada contohnya, semisal pada bunga di Celestial Gift yang menceritakan tentang Sea of Star, terutama penjabaran tentang ras Voyager, lalu pada mahkota di Finale of the Deep Galleries yang khusus untuk menceritakan soal ras malaikat sebelum mereka masuk kepada plot pertemuan antara Koitar dengan Seuterpoinen. Jadi yang kayak gini tuh tidak jarang dihadirkan karena emang kadang-kadang perlu buat buat informasi lah. Dan jujur aja yang semisalnya di Wild Hunt ini sepertinya nggak ada arsip lain yang ngebahas soal ini, soal Wild Hunt kecuali di Quest ya pada akhirnya. Dan artefak ini sebagai starternya karena rilis jauh sebelum Notcry itu rilis gitu kan. Oke. Kemudian ini part Sigurd nih teman-teman. Part Sigurd yang ada pada hidden objective yang ada di Notcry yang kita ngumpulin lonceng kemudian bertemu seorang Wild Hunt misterius gitu. Ini aku bacain. Tetapi selalu ada seseorang yang harus berdiri menantang ketakutan, menyalakan pelita bagi para pengembara yang terlantar di dalam kegelapan tanpa batas. Oh, ini masih di VV-nya itu tuh. Siapa namanya? Flins yang Gamescom. Kawan gagak berbulu hitam berjalan di atas cahaya, di batas antara cahaya dan kegelapan, dipimpin oleh seorang pria yang berdiri menentang cahaya. Dia mengangkat pedang panjangnya dalam diam dan kilatan pedang itu memantulkan raut wajah yang setajam dan sekeras bilah bajanya. Meski tahu tindakan mereka bagai ngengat yang menerjang api, legiun penjaga sumpah itu tetap melangkah masuk ke medan perang, tempat tak ada jalan untuk kembali. Di ujung jalan pada akhirnya hanya tersisa satu orang yang menggenggam bilah pedang hitam. Ya, kalau teman-teman ingat, Sigurd itu pedangnya warna hitam. Dia tahu kekuatan keji yang memanggil Wild Hunt bersembunyi di balik kelebatan hutan itu. Tinggal sedikit lagi dia bisa menyelamatkan tanah yang pernah bersumpah dia lindungi. Terhanyut dalam pikirannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa tubuhnya sendiri telah hancur terkoyak. Dan lonceng peringatan yang dibawanya terus mendesis di tengah cabikan daging dan lumpur hitam. Mungkin terkejut oleh gema lonceng tersebut, para makhluk pemakan bangkai di sekitarnya ragu untuk mendekat, membiarkan berjalan seorang diri di dalam ebis, dan memenuhi sumpah yang belum sempat dituntaskan. Bertahun-tahun kemudian, dalam cerita rakyat yang beredar di antara kota dan pedesaan, sebuah kisah baru kembali ditambahkan setiap kali suara lonceng yang menyerupai ratapan terdengar, itu adalah jejak dari dia yang bersumpah abadi untuk memburu Wild Hunt. Ini kan udah mirip banget nih dengan hidden objective-nya Sigurd yang mana badannya emang terpisah-pisah gitu kan. Dan kita mengumpulkan yang namanya artefak Long Night Out ini dan meletakkannya pada kuburan, dan akhirnya si Sigurd itu bisa dilawan sebagai salah satu local legend ya kan di Notcry itu. Mana ya udah sesuai semua. Ada suara lonceng juga pada hidden objective-nya dan berakhir sampai situ aja kisahnya Sigurd. Dan ya pada akhirnya dari artefak ini menjadi hidden objective semata. Tapi yang perlu ditekankan itu adalah Sigurd itu merupakan Starsina. Ya, Sigurd itu Starsina yang menjabat beberapa tahun yang lalu sebelum kejadian terjadi di Notcry. Dia itu menjabat dan anak buahnya itu masih ada di Notcry. Dia tuh udah pensiun jadi penjaga gudang kalau nggak salah di pinggiran kota Nasha. Dia mengatakan bahwa sayang sekali tidak bisa membawa kembali tubuh dari Sigurd atau Starsinanya atau kaptennya lah. Yang mana karena tubuhnya Sigurd itu udah hancur berkeping-keping kan, seperti yang tertulis pada poin ini. Yang mana dengan Sigurd itu timeline waktunya bertahun-tahun yang lalu, maka Starsina yang harusnya menyambut seorang Harbinger di sini atau Fatui di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Sigurd itu sendiri. Dan pada akhirnya dia mati karena melawan Wild Hunt, bahkan mungkin yang lebih parah itu melawan Rerir gitu loh. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Zandik? Ya ini udah pernah aku bahas juga kan ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat, aku pernah bahas ini bahwa Sigurd itu korbannya dari Dottore. Ketika Dottore ingin mengambil fragmen Rerir demi memuluskan rencana bulusnya, Sigurd akhirnya menjadi korban dan dialah pelakunya yang di sini nih. Hanya saja
Sampai sekarang tidak ada kepastian, tidak ada sebuah konfirmasi pasti ya bahwa pelakunya itu adalah Dottore. Walaupun kuat mengarah ke sana teman-teman. Kuat banget. Pelakunya adalah Dottore. Ini bukan fitnah, ini bukan hinaan, bukan pembalasan dendam kepada orang mati itu, tapi berdasarkan petunjuk kuat banget mengarah ke sana. Kenapa? Nah, kita lanjut baca bagian goblet. A horn unwind. Oke, ntar aku minum dulu. Ketika trompet sorry. Ketika trompet tanduk yang mengumumkan keagungan negeri utara ditiupkan, langkah kaki yang bergemuruh bagai guntur mengguncang bumi. Bagaikan rel besi yang membentang membelah tandra membeku, mengobarkan api pucat ke segala penjuru ladang. Pasukan khusus yang bersumpah setia kepada Yang Mulia Sarisa ini bukanlah milik pribadi dari Harbinger manapun. Mereka bersumpah kepada bintang pucat yang bersinar hanya demi menciptakan sebuah dunia baru yang tanpa noda. Ini yang kukatakan di awal tadi bahwa sebenarnya para Lightkeeper itu setia banget sama Sarisa. Mereka ingin mewujudkan cita-cita Sarisa yang tertulis pada gemstone Cryo ya. Bahwa Sarisa itu mengatakan bagi kamu yang menerima vision Cryo, ya itu ku sederhanakan aja. Karena kamu berhasil menahan dinginku. Duh, aku mau ngegombal Sarisa lagi. Karena kamu berhasil menahan dinginku, maka bakarlah dunia lama demi aku, katanya Sarisa seperti itu. Nah, Lightkeeper awalnya seperti itu teman-teman. Hanya saja ya, sayangnya yang bagian ini tuh narasinya tidak pernah berkembang menurut aku pribadi. Tidak ada sebuah intrik bahwa di masa lampau sebelum kejadian kejadian Sigurd itu, bahwa pasukan Lightkeeper itu sebig itu di mata Sarisa. Tidak berkembang tuh sampai sekarang ya, belum ada perkembangan sama sekali. Dan presensi mereka kan pada akhirnya di Nordcry tidak sebig itu ya toh. Mereka emang masih ada di Nordcry tapi ya kayaknya kurang jadi aspek pendukung gitu loh. Walaupun di region lain pun sama sih ya. Pasukan-pasukan tempur kayak Milelit itu nggak terlalu gimana-gimana. Yang terasa itu kayaknya di Natlan aja deh. Sama di Natlan, Inazuma, Mondstadt, KOF masih oke. Liyue nggak terlalu. Sumeru nggak juga sih. Intinya Lightkeeper tidak sebig itu dan yang playable pun cuma 2 kan ya, si Flint sama Iluga. Yang mana itu pun ngebuat presensi daripada Lightkeeper tidak sebig itu memang. Beda sama KOF yang playable karakternya banyak banget tuh. Nah, kenapa presensi dari Lightkeeper ini juga pada akhirnya menurun? Itu nanti alasannya ada pada paragraf akhir di bagian goblet ini. Dan kita lanjut pada paragraf kedua. Meskipun hidup di tanah perbatasan yang dianugerahi otonomi khusus, mereka tetaplah anak-anak dari Ibu Pertiwi. Ini translate-nya salah nih. Anak-anak dari itu, dari Sarisa. Karena kasih sayang tanpa batas dari Sarisa tidak akan pernah mencampakkan siapapun yang memilih untuk mengikutinya. Iya, serius. Letnan yang memimpin regu penjaga perbatasan ini telah memegang teguh keyakinan tersebut sejak masa kecilnya yang polos. Sampai akhirnya dia berdiri di ambang pintu neraka dan menyaksikan jiwa-jiwa yang tidak dinyintai oleh siapapun. Ini tidak mungkin Iluga kan ya, karena di timeline waktu ini Iluga masih bocah dan orang tuanya mati karena Wild Hunt kan. Permintaan untuk menyerang masih belum dapat izin, tetapi sang letnan telah membulatkan tekadnya dalam diam. Kita telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk menyelamatkan orang-orang tidak bersalah yang menderita akibat bencana yang kejam. Bagaimana mungkin kita berdiri diam melihat monster kegelapan yang menggerogoti bumi merenggut nyawa para ibu dan anak-anak mereka? Jika ini yang disebut oleh perintah oleh para penguasa di atas sana, maka persetan dengan perintah itu. Nah, intinya pada bagian ini itu Lightkeeper udah turun tangan untuk membasmi kekacauan yang disebabkan oleh Wild Hunt. Hanya saja mereka disuruh bertahan di posnya tanpa boleh menyerang gitu. Entah karena
emang perintahnya tidak turun, atau nanti kalian bisa baca di selanjutnya nanti, perintahnya ditahan untuk turun gitu. Yang mana ini pada akhirnya membuat adanya ketidaksepahaman antara Lightkeeper dengan Sarisa. Dan itu berakibat kepada dijatuhkannya hukuman oleh Sarisa kepada Lightkeeper. Dan itu ada pada paragraf selanjutnya. Oke. Ini terakhir dari Goblet. Miasma yang kotor disapu bersih oleh angin utara. Fajar pertama menembus awan hitam, kembali memancarkan cahayanya di atas bumi biru yang jernih. Perang telah berakhir, namun tidak ada pahlawan kemenangan yang kembali ke menara tinggi, ke piramida. Yang datang hanyalah seorang kriminal bersama anak-anak yang diselamatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun rencana yang telah ditentukan sedikit melenceng dari jalurnya, sang dokter sesat. Sang dokter sesat tidak memperdulikannya karena tujuannya telah tercapai. Kelalaian tugas dan pengkhianatan terhadap Sarisa, sebuah kejahatan yang sangat berat, kini diampuni berkat sumpah baru yang diikrarkan. Di atas tangga yang dibangun dari tulang belulang, para prajurit baru mulai berjaga, berdiri di sana hingga lautan Abyss mengering. Dokter yang sesat, heretik. Siapa lagi? Dan ini perlu ingat, timeline waktunya 20 tahunan mungkin, 20 tahun ke bawah. Jadi ya, Dottore udah mulai saat itu tuh rencananya. Pelakunya siapa lagi kalau bukan Dottore? Namun sekali lagi ku katakan teman-teman, walaupun petunjuknya udah jelas banget mengarah kepada Dottore, no fitnah, no menjelek-jelekan Dottore ini, tapi udah kuat banget. Namun yang jadi PR sampai sekarang emang tidak ada sebuah konfirmasi yang benar-benar pasti yang memastikan bahwa dokter yang mengadu domba antara Sarisa dengan Lightkeeper di sini adalah Dottore. Tidak ada kepastian, tapi berdasarkan timeline waktu, berdasarkan rencana, berdasarkan efek setelahnya, ya siapa lagi kalau bukan dia gitu kan. Curiga sih di sini dia yang dapat petunjuk untuk memanfaatkan Rerir, dan pada akhirnya dia manfaatkan pada Archon Quest Song of Welkin Moon ya kan. Ini aku sampai tulis di catatan nih. Sayangnya tidak pernah dijelaskan secara pasti perihal dokter ini yang mengadu domba. Mengingat implikasinya cukup bagus di Archon Quest kemarin tuh. Ya, Lightkeeper melemah gitu kan pengaruhnya di Notcry. Akibat daripada perjanjian yang diperbaharui ya kan di sini. Lightkeeper itu diampuni, tapi perjanjiannya yang dulunya disetujui oleh Solovey, sang Torchforger pertama dengan Sarisa itu diubah. Dan sepertinya berdampak banget kepada Notcry. Walaupun Lightkeeper masih ada jalannya lah gitu. Dan karena tidak ada penjelasan yang lebih dalam perihal yang aku sebutkan tadi soal adu domba antara Sarisa dengan Lightkeeper, jadi saga soal Lightkeeper versus Sarisa itu akhirnya tidak pernah menjadi persoalan serius gitu kan dalam skenario juga. Tidak ada pembahasan lebih dalam, tidak ada protes-protes dari Lightkeeper juga, mereka nurut-nurut aja gitu. Saga jadi ya nggak jadi apa-apa ujung-ujungnya. Dan pola ini pernah hadir pada Sumeru 3.1 ke atas, yang mana quest itu tidak seksi sama sekali tidak seksi kan. Menarik ya, kayak Tears of Bilqis, Golden Slumber, itu quest yang menarik menurutku di era Sumeru padang pasir, dan bertahun-tahun tidak jadi apa-apa, hanya jadi kenangan. Tapi pada akhirnya menjadi relevan gitu kan di Archon Quest Luna 7 tempo hari, yang mana Liloper hadir, Jet, kemudian si Jabrael juga hadir pada Aru, gitu kan. Nah, tapi gini, meskipun saganya untuk sekarang tidak menjadi apa-apa antara Sarisa dengan Lightkeeper ini, tapi perlu diingat, ceritanya itu masih berhubungan dengan Snezhnaya. Ya, teman-teman, masih berhubungan dengan Snezhnaya, dan patch depan, region ke depan adalah Snezhnaya. Maka akan ada peluang, walaupun tidak besar ya menurutku, topik ini bakalan relevan nantinya
di SNES-nya nanti. Apakah pada Story Quest? Mungkin. Apakah pada Archon Quest? Harapannya, ya. Tapi aku tidak bisa jamin itu bakalan kejadian, namun peluangnya ada, walaupun sangat-sangat dan sangat kecil. Dan ini udah berakhir skenario keduanya. Kan skenario pertama tadi soal Lightkeeper pertama itu di akhir. Skenario kedua soal Sigurd itu ada pada bagian Goblet ini atau Sons of Ion. Kemudian soal Saga Sarisa versus Lightkeeper ada pada ini, apa namanya? Ada pada Goblet. Dan terakhir itu ada pada Die Tassel atau Circlet of Logos. Oke, sekarang bagian Die Tassel yang lain, yang terakhir dari artefak Long Night Out. Videonya cukup panjang tapi ternyata tidak sepanjang itu ya. Oke, lanjut. Konon The First Torchforger berasal dari ibu kota musim dingin di ujung utara, dan lambang Nightingale menandai silsilah keluarganya yang mulia. Keluarga yang awalnya mengabdi sebagai agen rahasia itu mendapatkan gelar kebangsawanan berkat anugerah Sar musim dingin. Ini masih Beliesar teman-teman ya. Ntar aku jelasin alasannya. Membuat mereka yang hanya manusia biasa dapat keluar masuk istana, berbaur di antara para bangsawan Fey yang memenuhi ruang takhta. Ini tuh narasinya bakal nyambung pada artefak baru yang mana itu namanya The Enhancement in the Deep Shadow. Karena gini teman-teman, ternyata pada ribuan tahun kekuasaan daripada Beliesar, dia itu kalau tidak salah tidak menerima manusia sama sekali di istana, tidak menganggap manusia itu spesial, dan yang menjadi kaum bangsawan setidaknya apa yang tertuang ya hanya dari para Fey. Namun setelah si Beliesar itu melakukan ekspedisi ke Hyperborea, kemudian menemukan Aksinnya, ini namanya itu Aksinnya, Beliesar itu mulai berubah. Dia setelah bertemu dengan Aksinnya itu terdiam lama di hutan Elk kalau nggak salah. Dia terdiam lama di situ, dan setelah masa berdiam lama itu dia membuat sebuah kebijakan untuk membuka kembali istana kerajaan daripada Archon Cryo kepada manusia, dan bahkan juga memilih manusia-manusia terbaik untuk menjadi peneliti di Nesnaya itu sendiri. Dan di sini malah intriknya ada pula manusia yang pada akhirnya menjadi kaum bangsawan di era Beliesar, dan itu semuanya terjadi setelah dia menemukan Aksinnya di Hyperborea. Apa itu Aksinnya, Ban? Nah, itu pembahasan yang berbeda dan cukup jauh. Sebenarnya aku udah buat pembahasannya tapi 10 menit aku malas ngeditnya sumpah. Udah jadi tapi belum dirilis. Ntar deh kalau misalnya aku ingat ya untuk buat lanjutan bahasannya. 10 menit doang kayak malas gitu loh. Ketika bencana yang melanda berbagai negeri tiba, ini Cataclysm, tanah perbatasan yang dulunya menaruh harapan besar pada era perintisan kini tak lagi diberkati oleh dewa. Mungkin ya seperti yang dikatakan pada awal-awal artefak, mungkin Nesnaya sibuk sendiri sehingga tidak punya cukup waktu untuk memberikan perhatian terhadap daerah otonomi khusus alias Notcry. Hanya pasukan berkuda berbaju zirah perak gelap yang datang melangkah dari utara. Seolah telah mengetahui maksud kedatangannya, utusan wanita bulan menyalakan pelita suar untuk mengusir kegelapan demi dirinya. Ini seharusnya soal kedatangan Solove ya ke Pulau Hisi untuk membantu menuntaskan perlawanan terhadap Abyss pada era tersebut. Tapi jujur aja kayak something feels off gitu loh dari artefak ini sendiri. Karena yang tertulis tidak lagi diberkati. Oh, aku paham sekarang. Kini tidak lagi diberkati oleh dewa, mungkin peristiwa ketika Beliesar wafat, teman-teman. Ya. Karena Beliesar wafat, kemudian terjadilah serangan Wild Hunt di Notcry yang bertepatan dengan bangkitnya Rarir juga kan di Moon Reflection. Dan kemudian Solove datang ke Pulau Hisi diberkati oleh Ayla sebagai Moonchanter pertama dan jadilah Lightkeeper pada saat itu. Oh, mungkin kayak gitu sih. Tapi untuk sekarang ini tuh narasinya udah kelar sih ya. Menurutku udah kelar karena tidak ada lanjutannya lagi untuk sekarang, dan
Soal Raut Fangi pun juga udah diatasin pada era tersebut sehingga ya ibarat kata ceritanya udah selesai di sini. Tapi masih ada peluang berlanjut karena Solovey adalah bangsawan Snezhnaya. Sehingga ya seharusnya mungkin akan ada cerita tentang gimana keluarga bangsawan Snezhnaya yang punya lambang burung bulbul nantinya atau nightingale. Ya tapi untuk di Notkai udah kelar sih. Itu dia yang jadi masalahnya sekarang. Nah, lanjut ini setelah aku baca antara atas dengan bawah ini sudah berada pada timeline yang berbeda karena hmm, ini penjaga mercusuarnya udah jadi atau Lightkeeper-nya itu udah terbentuk sedangkan ini belum. Sehingga seharusnya berada pada timeline yang berbeda dan menurutku cerita yang ada di sini itu cerita tentang Flints. Oke, kita baca dulu. Pada malam sebelum keberangkatan ke Kepulauan Lempo di selatan, sebuah pesta perjamuan besar digelar untuk para prajurit di aula besar anggur gandum. Di antara mereka yang hadir, yang paling mencuri perhatian adalah seorang prajurit muda yang menggunakan helm berjumbai hitam dengan tombak panjang yang tertantap di tangannya. Ya kita tahu Flints tidak pakai helm, tapi tombak panjang senjata andalannya. Dan di era sekarang emang tidak ada lagi Lightkeeper yang menggunakan setelan kuno gitu. Dan Flints ada peluang menggunakan setelan kuno karena dia berasal dari zaman kuno, ya kan? Di antara para penjaga mercusuar saat ini, hanya sedikit sekali yang masih menggunakan pelindung kepala besi yang kuno dan berat seperti itu. Sebab benda itu mewakili darah yang mengalir di tubuh mereka. Darah para pemberani yang pertama kali mengikuti sang penempa pelita untuk memukul mundur gelombang pasang hitam. Meski tidak memiliki tanah feodal maupun gelar bangsawan, nah ini udah mirip banget dengan deskripsi dari Flints karena Flints itu kan mantan keluarga bangsawan juga tuh. Sekarang berakhir di Notcry dan kalau misalnya teman-teman Flints itu punya voice over khusus tentang Sarisa yang ya tentu aja agak mencurigakan aja. Seorang prajurit kadet berbicara tentang Sarisa. Tapi bisa juga sih kayak Ito ya, bicarain soal Raiden Shogun, ujung-ujungnya dibalas. Siapa itu? Ito katanya sih, Raiden Shogun. Oke. Mereka tetap teguh mematuhi sumpah yang telah diikrarkan oleh leluhur mereka. Mereka percaya bahwa penguasa segala Fey yang dulunya melindungi seluruh wilayah Snezhnaya masih melindungi mereka di suatu tempat. Penguasa segala Fey itu julukan khusus kepada Belisar. Karena ya mungkin sejarahnya juga sih. Sejarahnya juga Belisar yang dulunya hanya merangkul bangsawan Fey sebelum bertemu aksinya. Oke. Tandra yang telah dikotori oleh lumpur kini bersimbah darah para pahlawan. Sang prajurit muda berlutut di antara mayat para rekan seperjuangannya. Iya sih kayaknya emang Flints sih udah. Kan pasukannya Flints itu yang jumlahnya 7 orang atau berapa gitu semuanya mati kan pada satu peristiwa penyerangan Wild Hunt dan sekarang Flints yang jaga kuburan mereka. Pengorbanan memang sudah menjadi takdir dan kehormatan bagi seorang penjaga mercusuar. Tapi jika dia bisa menyelamatkan satu orang lagi, menyelamatkan satu jiwa lagi pun maka jadilah. Maka seperti para leluhurnya di masa lalu, dia berdoa kepada dewa tua yang kini tidak pernah lagi dipuja oleh siapapun, serta kepada para raja yang dulunya menguasai tanah itu. Mungkin karena terbangun oleh suara trompet tanduk, atau mungkin karena mencium aroma pertumpahan darah yang sudah lama tidak dirasakannya, atau bisa jadi hanya karena merasa bosan, di suatu tempat di luar sana, sesosok monster yang telah lama tertidur bangkit dari hibernasi panjangnya dan menjawab permohonan sang prajurit. Nah ini nih, api biru dalam legenda kuno itu pada akhirnya akan kembali membakar medan perang yang baru. Yang mana seperti yang teman-teman tahu, Flints adalah Fey Lentera yang legendaris dan apinya berwarna biru gitu. Makanya besar kemungkinan atau setidaknya ada peluang bahwa yang diceritakan pada bagian artefak ini setelah menceritakan soal Solovey adalah bagian dari Flints. Tapi sayangnya ceritanya berakhir sampai di situ aja. Ya itu tadi untuk pembahasan Long Night Out setelah 1 tahun. 1 tahun lebih lah. Sejak dirilis di 5.5 dan sekarang pada penghujung Notcry yang mana ceritanya pada akhirnya terbentuk juga. Ada yang menjadi cerita Raut Fangi di cerita lanjutan atau ceritanya Iluga, story questnya ya. Kemudian Ayla dan Alia pada quest Pulau Hisi maupun quest Raut Fangi tadi.
Lalu tentang Aurelian dan juga Solovey tentu saja, kemudian siasatnya Belisar yang mungkin masih berlanjut nanti ceritanya di Snesdaya dan segala macam. Jadi ya secara garis besar sebagai starter artefaknya sudah sangat bagus, hanya saja emang eksekusi setiap ceritanya itu beberapa masih kurang. Yang emang kuberikan garis atau rapor merah ya bisa aku katakan, itu soal Raut Wangi sih. Raut Wangi itu sayang banget sebenarnya untuk penyelesaiannya segitu doang, itu jujur sayang banget. Karena when you guys baca Night Ops Sky Unveiling, sejarahnya si Raut Wangi itu bagus banget diceritakan di situ. Maupun di Silken Moon Serenade yang menceritakan tentang Aurelian. Oh, aku belum bahas itu ya. Gini, Silken Moon Serenade ini menceritakan tentang Aurelian alias ibunya, yang mana yang menyebabkan kematian daripada Aurelian ini adalah kerjasama antara Raut Wangi dengan Lovia. Lovia yang aku katakan sinting tadi itu tuh. Nah tuh, ceritanya gitu, starternya bagus, pendeskripsiannya di artefak oke. Tapi ya itu eksekusi akhirnya flop semua. Aurelian menurutku nggak terlalu bagus. Begitu pula quest kedua yang kusentuh itu. Raut Wangi sayang banget sih. Tapi ya mau gimana lagi, dan menurutku emang nggak bisa dipaksakan juga, yang mana notabene ya kita bicara soal Notcry. Atau perlu aku bahas ya tentang Notcry ya. Ini, aku punya pendapat yang mungkin agak kontroversial. Menurutku Song of Welkin Moon itu berhasil, tapi Notcry gagal. Ya, Song of Welkin Moon sebagai sebuah story, sebagai sebuah perekat antara narasi ini itu berhasil. Tapi Notcry-nya itu gagal menurutku. Sebagai sebuah tempat yang berdiri sendiri. Atau aku kumpulin dulu poin-poinnya baru kita bahas nanti, tapi nggak janji. Ya paling itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau memang nanti cocok pembahasan ini ada, bakal kuhadirkan selalu, karena seperti yang aku katakan di live beberapa hari yang lalu, pembahasan reguler bakalan lebih jarang dengan durasi dan kualitas yang lebih kudalamin aja gitu, supaya lebih puas lah. Oke? Jadi semoga membantu untuk memahami Long Night Out, terutama cerita-cerita Notcry yang sudah kita lalui bersama-sama selama kurang lebih 1 tahun ini. Dan ya mungkin kalau misalnya ada kesempatan kita bahas Finale of the Deep Galleries, yang menurutku dalam setahun kebelakang itu gelo sih, perubahannya nggak masuk akal. Finale of the Deep Galleries. Oke, jadi sekian dulu buat teman-teman. Silahkan komentar kalau misalnya ternyata ada poinku yang nggak terlalu bersesuaian dengan arsip, boleh langsung dikomentarkan saja. Tentu saja selama bukan leaks atau spoiler dipersilahkan. Dan juga terima kasih buat teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Beri pamit dulu. Ada serah episode.